Halo, jumpa lagi di mata kuliah Profesi Kependidikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Kurikulum Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nah, pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada gebrakan yang paling baru dari kurikulum Merdeka Belajar yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, yaitu K13 maupun KTSP atau kurikulum-kurikulum yang sebelumnya. Di sini, konsep Merdeka Belajar, pelaksanaan USBN tahun 2020 mendatang akan dikembalikan ke pihak sekolah dan sekarang sudah diterapkan. Karena sekarang sudah tahun 2020. Pada tahun 2021 mendatang, nah ini yaitu nanti pada tahun 2021 mendatang, Nadiem berencana akan menghapus sistem UN dan diganti dengan sistem baru, yaitu asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Dan selanjutnya membentuk siswa yang kompeten, cerdas untuk SDN bangsa, dan berbudi luhur. Di sini kurikulum Merdeka Belajar mempunyai moto yang terkenal, yaitu Merdeka Belajar Guru Penggerak. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Pokok-pokok kebijakan Kemendikbud RI tertuang dalam paparan Mendikbud RI di hadapan para kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten atau kota se-Indonesia di Jakarta pada 11 Desember 2019. Ada 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu UN atau Ujian Nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan. Nah,
Yang sekarang ini imbasnya bagi guru yang membuat RPP di sini akan sangat beda sekali, yaitu membuat RPP secara sederhana. Menurut Nadiem, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan oleh kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu soal PBDB. Dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas tidak termasuk daerah 3T, yaitu yang daerah yang terdepan, terluar, gitu. Nah, Nadiem membuat kebijakan Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian PISA tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada siswa Indonesia hanya menduduki posisi ke-6 dari bawah. Itu dia. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang kurikulum Merdeka Belajar. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan lewat email. Dan nanti kita akan jumpa di Google Classroom dan di diskusi-diskusi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.